Tidak rugi orang yang memperbanyak istighfar, karena di antara yang membuka pintu rezeki adalah orang yang senantiasa banyak membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ashabil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Spesial sekali hari ini saya bisa mengisi kajian di Azah Channel, dan saya sedang berada di salah satu klinik hewan terbaik di kota Bandung, klinik hewan Maha Pet Care. Kebetulan saya sedang menjenguk kucing yang sedang sakit. Kucing juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku khalifah di muka bumi ini, manusia yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kesehatan mereka. Ashabil kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sangatlah lengkap dan jelas, karena senantiasa diawali dengan penjelasan dari para ulama, dan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai rujukan dasar, ya, pondasi umat Islam nomor 1, kitabullah, dan penjelasan selanjutnya dijelaskan dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah taubat, ulama membagi taubat itu ke dalam dua hal. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, dan taubat kepada sesama makhluk, ya. Karena nanti dari kedua taubat itu akan memiliki syarat-syarat yang berbeda, ya. Ada tambahan syarat, terutama syarat bertaubat atau memohon ampun kepada sesama makhluk. Ulama berpendapat bahwa di dalam syariat Islam yang namanya manusia mukallaf yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia berbuat dosa, maka hukumnya wajib baginya dia untuk meminta ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar. Dalam istilah istighfar itu yang kita pahami adalah sebuah kalimat yang berbunyi astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib tuh kita meminta ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan, ketika kita berdosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta, maka syaratnya yang pertama, ya, kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, setelah meninggalkan, apa yang kita lanjutkan? Ya, menyesali. Ya, setelah meninggalkan, ya, kedua kita harus menyesalinya. Lantas, berhentikah sampai di situ? Maka syarat ketiga setelah meninggalkan dosa tersebut, ya, maksiat kepada Allah. Yang kedua, kita menyesalinya. Yang ketiga, kita beriktikad baik dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali, ya. Artinya syarat ketiga ini maksimal, ya. Itulah nantinya akan berkesinambungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang taubatan nasuha yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah di sini menyapa kepada orang-orang yang beriman. Catat, garis bawahi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengajak orang itu untuk bertaubat kepada orang-orang yang beriman justru. Loh, kenapa ya? Mungkin bertanya-tanya, kepada orang-orang yang beriman justru yang disuruh, diperintahkan untuk bertaubat. Bayangkan, di garis bawahi loh ini, orang yang beriman saja, ya, niscaya dia akan berbuat dosa, baik dosa yang dia sengaja, yang dia ketahui, atau mungkin dosa yang tidak dia sengaja, yang tidak dia ketahui, yang datang dengan sendirinya. Makanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyapa untuk mengingatkan kepada orang beriman senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpikir tidak bagaimana orang-orang yang tidak beriman? Na'udzubillah min dzalik. Yang beriman saja diingatkan Allah untuk bertaubat kepada Allah, kebayang orang-orang yang tidak beriman, begitu kan? Nah, yang kedua tadi saya jelaskan di awal, kalau
untuk bertaubat kepada sesama manusia atau berbuat dosa bukan kepada Sang Khalik tapi kepada makhluk, bagaimana? Syaratnya tetap 3. Maka ulama menambahkan yang keempat. Yang keempat adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apabila kaitannya dengan manusia tersebut, dengan teman tersebut, dengan sahabat kita tersebut, ya, adalah berkaitan dengan harta, maka meminta maaf, kembalikan hartanya. Ya, tuntaskan, tunaikan, jangan ada hutang piutang. Kemudian yang kedua, apabila berkaitan dengan hina, menghina, caci, memaki, hasud, dan fitnah, maka apa yang kita lakukan selain meminta maaf? Minta maaf kepada yang bersangkutan dan minta dihalalkan. Dihalalkan, diridhoi atas semua perbuatan kita yang menghina dia. Na'udzubillah min dzalik. Sulit nampaknya ya, karena banyak manusia yang masih memendam sifat gengsi dalam kehidupan di dunia ini. Jika tahu ya kita sulit gengsi untuk meminta maaf kepada saudara kita karena kita merasa paling benar, karena malu ya, karena takut dihina balik mungkin, dan lain-lain. Jika tahu sifat kita seperti itu, maka yang paling tepat adalah jangan melakukan dosa atau kesalahan kepada manusia lainnya. Bersihkan hati kita, sucikan hati kita, sehingga kita kalau bertobat khusus kepada Sang Khalik saja. Jika tidak mampu memenuhi syarat keempat untuk meminta maaf kepada sesama makhluk. Sahabat kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an. Maka bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun. Lagi-lagi Allah menyapa kepada orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian semua bahagia, agar kalian semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Dan ingat prinsip taubatan nasuhah pada ayat yang awal disebutkan, yang saya bacakan tadi, adalah taubat yang bukan KW, taubat yang orsinil, taubat yang memang dalam syarat ketiga, ketika sudah dimantapkan dalam hati tidak untuk mengulanginya, maka tidak bisa dia mengulanginya, tidak bisa dia mengulanginya lagi. Dia benar-benar mantap dalam hati untuk tidak mengulanginya. Ketika bermaksiat kepada Allah, lalai meninggalkan sholat, dia bertobat dan tidak akan pernah mengulanginya lagi seumur hidup. Dia sholat tepat pada waktunya. Dia sholat tidak meninggalkan 5 waktu yang diwajibkan Allah, bahkan menambahnya dengan hal-hal yang sunnah. Ketika dia melakukan kesalahan kepada makhluk, maka 3 syarat dipenuhi. Yang keempat, dia akan pergi meminta maaf karena dia mengakui kesalahannya. Ya, karena kadang ya suka memberikan penilaian kepada orang lain yang bukan haknya. Jadi berhati-hatilah berkaitan dengan menjaga lisan, nanti kita bisa menyakiti orang lain. Terlebih hari ini bukan hanya lisan yang bisa menyakiti orang lain. Jari-jari kita ini, kedua tangan kita, 10 jari kita menulis di dunia maya secara digital. Tolong diperhatikan, tulisan ini memang bukan lisan tapi adalah refleksitas dari apa yang kita pikirkan, ya, bentuk implementasi dari apa yang kita pikirkan, yang mau kita ucapkan, kita wujudkan dalam bentuk tulisan. Sama-sama. Wa tukallimuna aydihim. Hati-hati dalam surat Yasin ya. Tangan juga bisa ikut berbicara. Hari ini dalam dunia digital, tangan mengetik terus ya, membuat status update tanpa dia sadari. Status yang dia tulis menyakiti saudara-saudaranya ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, perihal ketika kita berbicara mengenai taubat ini, apakah taubat ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka pada hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab taubat, saya bacakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsaru min 70 marratan. Rawahu Bukhari. Dan hadis yang kedua saya bacakan langsung. Wa'anil Agharr ibn Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marratin. Rawahu Muslim. Kedua hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari yang pertama, yang kedua hadis riwayat Imam Muslim, memiliki redaksi tujuan yang hampir sama, yaitu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu untuk bertaubat.
Namun pada hadis pertama di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah. Wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah, ya, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku, ya, tidaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, ya. Sudah bersumpah, diawali juga dengan takkid, meyakinkan inni la tiga kali, wallahi inni la astaghfirullah. 3 kali Nabi meyakinkan kepada umatnya bahwa Nabi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu fil yaum, dalam satu hari, aktsaru min sab'ina marrah, ya, lebih dari 70 kali dalam setiap harinya. Bahkan dalam hadis yang kedua tadi Nabi menyapa, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Pada hadis rawahu Muslim, Rasul mengatakan bahwa aku bertobat dalam sehari 100 kali. Ada perbedaan redaksi 70 dan 100 dalam kedua hadis yang berbeda riwayatnya ini. Kenapa timbul pertanyaan ada perbedaan? Ya. Intinya kalau kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diperhitungkan mau berapa kali, sebanyak-banyaknya bisa kita lakukan karena Nabi sudah memberikan contoh. 70, 100, boleh lebih dari itu? Sampai 1000 istighfar, 10.000 istighfar, 100.000 istighfar, sangatlah boleh. Semakin banyak kita beristighfar, maka Allah akan mengampuni kita. Semakin banyak kita beristighfar, maka Allah akan bahagia menerima taubat hambanya. Ya, kenapa bisa Allah bahagia? Kita lihat. Yuk kita tengok hadis yang ketiga. Wa an Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, beliau adalah khadim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, ya, yang suka membantu khadim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, kata Nabi, Allah lebih gembira untuk menerima taubat hambanya, melebihi dari kegembiraan seseorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tengah-tengah padang Sahara. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya lanjutkan, ya. Ada riwayat tambahannya, wa fi riwayatil Muslim. Artinya, ya, dalam riwayat Muslim, ya, yang berbeda dikatakan hadis yang ketiga tadi, sungguh Allah lebih gembira untuk menerima taubat hambanya dikala hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi, ya, perhatikan ini, ya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kamu sekalian yang sedang berkendaraan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian hewan yang dikendarainya itu lari meninggalkannya, padahal di atas hewan kendaraan tersebut terdapat makanan dan minuman orang tersebut, terdapat harta, ya. Kemudian ia berputus asa karena ditinggal oleh hewan dan hartanya tadi. Kemudian dia menemukannya kembali, ya, lengkap, ya, dengan semua bekal dan hartanya yang masih dibawa, tidak ada yang hilang sama sekali. Saking bahagianya orang yang kehilangan ini berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, Engkau adalah hambaku. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia sampai keliru mengucapkan kalimat saking bahagia dirinya. Begitu. Sudah terlihat dalam penjelasan hadis ini pun. Jadi sebanyak apapun kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin bahagia karena melihat hambanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha menerima taubat. Sebesar apapun ampunan Allah itu lebih luas, ya, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang benar-benar bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Dalam kaidah makhluk, ya, mohon maaf, bukan dalam kaidah makhluk antara sesama manusia dalam pikiran kita, Nabi menggambarkan Allah lebih bahagia menerima taubat hambanya ketimbang orang yang berbahagia yang menemukan hartanya kembali yang telah hilang. Masya Allah, ashabil kiram. Ini adalah sebuah peluang buat kita yang masih hidup untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Muncul mungkin pertanyaan, oh, kok bisa ya Nabi Muhammad bertobat kepada Allah? Padahal Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi. Ya, betul. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, suri tauladan kita. Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Saking, ya, dijaminnya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong diingat, Nabi Muhammad dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan hatinya,
dibebaskan dari segala macam dosa, dibersihkan, ya, Nabi Muhammad tetap loh melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Ingat sebuah riwayat Nabi Muhammad sholat malam, sholat tahajud disaksikan oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu sampai betis Nabi itu bengkak. Ya, sampai istrinya khawatir dengan kondisi Nabi. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai segini susahnya, betisnya bengkak begitu ya? Kenapa?" Apa kata Nabi? Karena aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi dijamin masuk surga, justru karena dijamin masuk surga itulah Nabi bersyukur sehingga banyak melaksanakan ibadah yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga taubat. Nabi walaupun dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan contoh kepada umatnya bahwa yang namanya taubat itu adalah refleksitas diri kita dalam bentuk kesadaran terhadap apa? Hal-hal yang salah, baik kepada Sang Khalik vertikal atau kepada makhluk ya secara horizontal. Karena yang namanya dosa, kesalahan itu kadang tanpa disadari, tanpa kita tahu, datang dengan sendirinya. Ya, hati kita bergumam kepada orang, menjeleki, itu sudah dosa. Kita melihat video-video di dunia digital hari ini yang sudah saling membicarakan, saling hina, saling ejek, atau melihat aurat di mana-mana kita melihat, itu pun dosa yang datang kepada kita. Manusia tidak ada yang sempurna, makanya senantiasa kita harus meminta ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melantunkan, membunyikan, menzikirkan kalimat istighfar, astagfirullah. Orang yang memperbanyak istighfar, karena di antara yang membuka pintu rezeki adalah orang yang senantiasa banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat kiram, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan dari ketiga hadis tadi dapat menjadikan kita senantiasa hamba yang merefleksitaskan diri kita, kesadaran kita kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meminta ampun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi individu muslim mukmin yang sempurna. Terima kasih ya sahabat kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن.